Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang teori buah pir. Nah, kenapa saya mengambil tentang berkaitan dengan finansial? Karena yang berhubungan dengan teori buah pir, karena yang saya lihat ya, berdasarkan dari data untuk SDGs, untuk tujuan ekonomi berkelanjutan, ekonomi pembangunan ya, dan juga tujuan Kemdikbud di masa yang akan datang menciptakan generasi emas pada tahun 2045, dan indeks pada usia produktif tahun 2030, sekitar tahun 2035 itu akan adanya bonus demografi di mana usia produktif lebih dominan dan lebih banyak. Nah, ketika kita melihat kurva dan juga melihat beberapa performa yang ada diproyeksikan ketika kita melihatnya, yaitu di atas bagannya itu kecil mengerucut gitu. Jadi dari bawah itu besar dan dari ke atas itu mengerucut kecil. Nah, itu menunjukkan pada usia produktif. Nah, ini juga saya mengambil dari sana karena pada saat usia produktif itu kita harus menciptakan suatu inovasi dan juga implementasi tentu yang produktif untuk bangsa Indonesia yang bermanfaat dan tentunya bisa bersaing di ranah global. Nah, dari sini saya mengambil kenapa harus ada sistem yang ada di finansial itu harus ada seperti bentuknya seperti buah pir, karena di bawahnya itu kan besar. Nah, otomatis itu ada uang mengendap yang sangat besar. Itu diibaratkan sebuah fondasi. Ketika fondasi kita semakin besar, maka yang kita bangun akan terus mengerucut, akan terus menspesifik dan semakin tinggi, akan menjadi suatu gedung yang suatu keutuhan yang mendasar. Nah, maka dari itu dari keuangan yang ada, bentuk buah pir bisa dilihat seperti ini. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa bentuk buah pir ini bisa memberikan suatu karya dan juga suatu metode untuk kita dalam menganalisis suatu terobosan terbaru dari finansial. Nah, yang kita kenal sekarang. Dengan adanya metode ini, metode yang saya paparkan dan juga yang saya temukan, ide dan inovasi ini insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan, insya Allah bisa memajukan ya untuk dunia finansial, bisa membuka alam pikiran kita, cakrawala dan juga cendekia dan juga pengetahuan kita terhadap finansial. Dan juga ini perlu adanya analisis tingkat lebih lanjut. Nah, di sini saya masih menjelaskan secara umum, tetapi dari sana kita bisa mempelajari bahwa kita menargetkan kita untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi pembangunan, yaitu di bidang finansial dan ekonomi. Nah, salah satunya yaitu model buah pir ini tadi. Nah, kita lihat bentuk waktu jam pasir. Nah, jam pasir itu tidak lurus saja, tapi ada bengkokan yang seperti angka 8. Dan dari sana juga ketika kita melihat waktu, kita memanfaatkan waktu supaya kenapa itu waktunya itu seperti itu dan pasirnya bisa turun, karena adanya volume yang bergelombang. Dan juga ketika tekanannya itu masuk, maka dia bisa memberikan volume yang masuk ke dalam waktu tadi. Nah, seperti itu juga buah pir yang yang sekiranya berbentuk lonjong tapi kayak membulat ke besar kayak gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, seperti ini juga dengan jam gitu. Kenapa sih tidak buah jeruk atau mungkin buah apel atau mungkin buah pisang atau buah apa lagi ya? Yang bulat, mungkin semangka atau buah yang bisa memberikan kita yang rasanya enak, buah manggis. Kenapa tidak itu? Nah, kenapa? Kalau misalnya kita contohnya saja buah yang bulat. Nah, buah yang bulat itu kalau kita proyeksikan dan juga kita dari kinerja grafik dan juga kinerja chart atau kinerja dari data itu, akan kita bakalan recycle, bukan, maksudnya relasinya dan juga ruang lingkupnya itu dan juga dinamika ruang interaksinya itu akan selalu berputar di sana gitu. Jadi akan selalu berputar di sana dan tidak akan berkembang. Nah, dengan adanya teori model peer ini yang dimodifikasi
itu yang dimodifikasi untuk media finance dan juga metode finance dan suatu terobosan terbaru, itu bisa memberikan arahan kita, itu bisa memberikan suatu inovasi yang insya Allah terbaik gitu, insya Allah bisa berdampak bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang finance, dan juga kita bisa merencanakan beberapa tahapan-tahapan ke depan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga model buah pir ini bisa membuka pengetahuan dan pemahaman ini, dan saya mohon doanya semoga finansial model pir ini bisa membantu, bisa saya kembangkan lagi, bisa saya analisis lagi, saya riset lagi gitu, agar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan insya Allah nanti kalau misalnya saya sudah memiliki pengetahuan yang cukup, yang luas dan juga yang mendalam ya, dan saya benar-benar paham dengan ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai finansial model buah pir ini dengan metode pendekatan finansial ini, dan juga dengan menggabungkan beberapa metode dan juga model pembelajaran finansial sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga teman-teman selalu baik dan juga selalu bersemangat untuk belajar, selalu bersemangat untuk riset dan juga memberikan kebermanfaatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang apapun, terutama di bidang finance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.